secara santai, setiap topik basa-basi tak pernah habis. Mari bergabung, jadi bagian dari kami di basa-basi, cerita tak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Basa-Basi, Bahasa Basi ini di program kita. Kita saat ini kedatangan tamu yang Masya Allah, dia luar biasa. Beliau adalah aktivis di salah satu organisasi besar di Indonesia. Itu adalah ketua dari GP Ansor. Boleh perkenalkan saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bustami. Tanggal lahir tentunya di Kota Bogor pada tanggal 23 Oktober 1981. Alamat rumah di Parjagali RT 4 RW 3 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dan saya mulai berorganisasi itu memang tahun 2011 kan. 2011. Berarti Kang Tommy ini saat ini sebagai ketua GP Ansor Kota Bogor. Betul kan? Iya. Dari 2011 perjalanannya bagaimana sih Kang Tommy ini? Boleh ceritakan bahwa profil ketua, kemudian dari mulai anggota menjadi ketua itu bagaimana tuh Kang? Gini kan, di Ansor itu kan ketika kita ingin menjadi kader, kita harus mengikuti beberapa jenjang kaderisasi. Yang pertama, saya ikut kaderisasi PKD itu di tahun 2014. 2014 dan itu pun saya ikut di kabupaten kan, di Kecamatan Capea waktu itu. Saya diajak oleh teman lah untuk ikut beransor. Berarti awalnya adalah kabupaten ya Kang Tommy ya? Ya, ikut organisasi di kabupaten. Kabupaten ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian lanjutnya seperti apa tuh Kang? Tahun berikutnya di 2015 saya ikut kaderisasi lagi di kota supaya memang mengangkat lah, artinya kaderisasi yang pas untuk kita itu ya di Kota Bogor. Kota Bogor. Betul. Karena kemudian juga tinggalnya saat ini di kota berarti ya? Ya di kota. Kota Bogor ya, Masya Allah. Kang Tommy nih, bahwa dari 2011 sampai 2014 kemudian pindah ke Kota Bogor, kemudian jadi gabung berarti ya, mendaftarkan diri jadi anggota kader Ansor, luar biasa. Kemudian sejarahnya tuh apa sih Kang Tommy? Bisa nggak sih ceritakan kepada teman-teman Basa-Basi bahwa GP Ansor itu apa sih? Gini Kang, GP Ansor itu adalah sebuah organisasi kepemudaan yang memang Badan Otonomi NU lah, pada lama. Jadi pemudanya NU itu ya Ansor. Kalau untuk pemudinya ada Fatayat, kalau untuk mahasiswanya ada PMII, dan untuk pelajarnya ada IPNU dan IPPNU. Wah ya. Keren tuh IPPNU juga beberapa momen yang memang beliau itu pelajar-pelajar ya sebenarnya. Ya, untuk pelajar, untuk IPNU pelajar putra dan IPPNU untuk pelajar putri. Sampai bisa menuju kancah membawa Indonesia kepada United Nation kalau nggak salah, beberapa kader-kader dari Ansor sendiri itu ya. Ya, alhamdulillah Kang, untuk banom-banom NU saat ini memang seperti anak emas lah di periode yang sekarang ini, karena memang kinerja dari sahabat-sahabat baik banom Ansor, banom IPNU atau PNU itu memang mereka itu kan bukan orang-orang biasa seperti yang memang banyak pengalaman lah. Betul. Sehingga kancah mereka itu sampai ke tingkat internasional. Betul, luar biasa makanya saya bilang. Nah, Kang Tommy bisa juga nih, apa sih visi misinya Kang Tommy ataupun Ansor sendiri di Kota Bogor terutama ya, visi misi Ansornya ini bagaimana nih Kang Tommy? Bisa mungkin diceritakan kepada kawan-kawan Basa-Basi bahwa apa sih visi dan misi Ansor terkhusus di Kota Bogor? Sebetulnya secara global visi misi GP Ansor itu sendiri adalah menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan negara kesatuan Republik Indonesia, yang memang seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini kan banyak agama. Di Indonesia ini banyak suku, dan di Indonesia ini banyak bahasa. Nah, bagaimana caranya walaupun banyak berbagai macam agama, suku, bahasa, tetapi tercipta keamanan dan ketertiban. Dan kenyamanan tentunya ini
tugas kita sebagai kader Ansor untuk menjaga yang sudah diwariskan oleh para pahlawan terdahulu, Iya, para leluhur kita. para leluhur kita. Luar biasa sih. Berarti memang tujuannya dan visi dan misi itu tapi lebih kepada ini ya, lebih kepada kaderisasi organisasi Muslim ya di Indonesia ini khususnya, Iya. bahkan di Bogor ya. Iya. Nah, kalau untuk GP Ansor sendiri di Kota Bogor itu skemanya awalnya apa sih? Maksudnya kader dari mulai jejak karirnya tuh bagaimana sih? Bagaimana bisa jadi ketua ya kan? Bagaimana tuh? Gini, ketika memang kita ikut kaderisasi, di situ kita sudah niat dalam diri kita untuk berkhidmat, berkhidmat pada organisasi yang memang organisasi ini bukan organisasi sembarangan. Organisasi ini berbeda dengan organisasi yang lain. Nah, di gerakan pemuda Ansor ini kita niatkan untuk berkhidmat. Bagaimana caranya agar amaliyah kita itu sanatnya nyambung, Masya Allah ya. itulah kepada tentunya Rasulullah SAW. Tidak tidak asal-asalan, baik dari segi ibadah, dari segi kegiatan dan sebagainya. Sehingga di Kota Bogor ini memang baru periode saat ini kita bagaimana caranya mengkader ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang mereka ingin berkontribusi, ingin berkhidmat di Ansor itu sendiri. Makanya di periode saat ini kita alhamdulillah kan setiap kecamatan yang ada di Kota Bogor itu kita melaksanakan kaderisasi ya di tingkat kecamatan. Dari tingkat nanti terbawah itu berarti ya? Terbawah itu kelurahan. Kelurahan. Oke. Berarti tetap ya untuk dalam organisasinya cara masuk keanggotaan itu juga tetap dari yang paling bawah dulu kan pastinya. Iya. Tetap dari kelurahan, kemudian baru ke area kecamatan dan distrik Kota Bogor. Iya, betul. Nah, untuk keanggotaan Ansor sendiri saat ini di Kota Bogor jumlahnya banyak kayaknya. Alhamdulillah Kang. Banyak ya, Masya Allah. Jumlah kita itu yang sudah mengikuti kaderisasi di periode saya 2021 itu kurang lebih kisaran 300 Kang. 300 karena kita terus menggenjot PAC bagaimana caranya biar mereka melaksanakan kaderisasi. Karena kaderisasi untuk kaderisasi untuk PKD itu adalah kewajiban daripada PAC dan anak cabang tingkat kecamatan. Dan kita tingkat kota itu berkewajiban untuk melaksanakan PKL namanya Kang. Jadi kalau PKD itu singkatan dari pelatihan kepemimpinan dasar, kalau PKL itu pelatihan kepemimpinan lanjutan. Dan setiap orang ya yang ingin misalnya menjadi ketua lah, itu minimal dia harus sudah mengikuti jenjang PKL. Iya. Nah, saya berproses di tahun 2014 dan sekarang sudah 2024, berarti ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahunan ya. 10 tahun berproses, berdinamika di gerakan pemuda Ansor di Kota Bogor ini. Oke. Nah, untuk keorganisasian berarti kan kalau Ansor juga pasti ada bandung-bandung kan, ada badan otonom kan ya. Iya. Bisa dikisahkan nggak atau diceritakan bahwa bandung-bandung Ansor itu seperti apa atau bagaimana? Kita gerakan pemuda Ansor mempunyai 2 banom atau badan semi otonom lah. Itu ada Banser dan ada Rijal Ansor. Nah, Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Oh, jadi Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Masya Allah. Jadi Banser itu sebetulnya tidak seperti yang memang viral di beberapa tahun kebelakang lah. Sampai orang berstatement Banser itu tugasnya menjaga gereja, bukan itu. Iya. Betul. Yang namanya singkatan Barisan Ansor Serbaguna, mereka mau disuruh diperintahkan apapun mereka sudah siap. Siap. Gitu. Yang namanya Serbaguna berarti kan Siap. dengan semua dengan semua kegiatan. Artinya tidak harus mereka itu hanya menjaga gereja saja. Yang lebih utama adalah mereka mengawal, menjaga para kiai, para ulama, para habaib termasuk yang ada di Indonesia. Betul. Itu tugas utama mereka, ya, mengawal. Ini yang memang mungkin belum difahami oleh masyarakat tentunya. Iya. Yang memang viralnya itu Banser jaga gereja. Karena media sosial itu yang tadilah yang memang mungkin bisa menjatuhkan marwah di internal Banser itu sendiri, yang padahal memang itu diajarkan oleh
orang tua kita, guru-guru kita bahwa terhadap agama lain kita harus saling toleransi. Itu yang pertama bangsa. Dan yang kedua Kang, kita itu ada Rijal Ansor. Rijalul Ansor. MDS namanya, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Gitu. Oke. Jadi boleh dibilang Ansor itu pasukan darat dan boleh dibilang Rijal Ansor itu adalah pasukannya langit. Kenapa? Karena kegiatan mereka yang namanya Majelis Dzikir dan Sholawat kan tawasul, maulid, manaqib itu yang memang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Rijal Ansor. Jadi ada dua ya sebetulnya, Bansar dan Rijal Ansor. Iya. Itu lebih ke majelis ya. Ya. Kang Tommy, saya mau tanya kegiatan Kang Tommy atau AGP Ansor sendiri dalam kegiatan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Boleh diceritakan kepada sobat masing-masing. Baik, untuk jangka pendeknya, alhamdulillah kita sudah mengadakan kegiatan sosial keagamaan. Artinya kegiatan sosial diantaranya kita di bulan saat ini sebetulnya memang bulan Muharram, sahabat-sahabat teman-teman pengurus dari tingkat pimpinan cabang ataupun pimpinan anak cabang melaksanakan santunan anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang kesehatan, alhamdulillah memang kita di internal Ansor ada sahabat Banser yang memang beliau itu mempunyai optik. Jadi kita beberapa kali pernah melaksanakan kegiatan pengecekan mata lah secara gratis tentunya, tidak kita biaya. Dan bidang keagamaan tentunya kita mempunyai agenda bulanan yaitu pengajian yang memang dilaksanakan di masing-masing pimpinan anak cabang atau tingkat kecamatan. Itu kegiatan jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya adalah menjaga, merawat keamanan, ketertiban, kenyamanan yang ada khususnya di Kota Bogor. Ya. Kalau untuk kantor sekretariat sendiri GP Ansor di Kota Bogor di mana tuh, Kang? Saat ini kita masih berkantor di orang tua kita, Kang. Di Nginduk lah dengan PCNU ya. Sempur Kaler. Oh, Sempur Kaler berarti untuk Kota Bogor, distrik Kota Bogor. Masya Allah sih. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ini mungkin lebih kepada Kang Tommy nih. Target dan tujuan Kang Tommy nih di Ansor ke depannya bagaimana? Ya, target kita ke depannya bagaimana caranya kita mendistribusikan kader. Itu menjadi PR sebetulnya, terutama saya sebagai ketua pimpinan cabang di Kota Bogor ingin sekali mendistribusikan kader-kader kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang saat ini sahabat-sahabat kita belum mempunyai pekerjaan. Kita ingin lebih fokus ke arah sana ya, untuk kader-kader yang memang mereka mau berjuang, mereka mau berkhidmat di Ansor, akan tetapi mereka belum memiliki satu pekerjaan. Kita ingin distribusi kader baik itu di BUMD ataupun di lembaga-lembaga yang lainnya. Iya, betul. Jadi memang tujuannya sangat mulia ya, karena banyak juga kader-kader yang tujuan oleh Kang Tommy sendiri itu akan dijadikan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dari mulai pemerintah ataupun non pemerintah, betul ya? Betul. Nah, jadi memang kalau untuk sikap Kang Tommy apa acara nih? Sikap Kang Tommy terhadap pilkada atau pilgub saat ini. Baik kan. Untuk pilkada memang kita mempunyai kader internal kebetulan ya. Mempunyai kader internal. Karena saya lihat beberapa kegiatan Kang Tommy luar biasa nih, sering sekali nih, Insya Allah. Alhamdulillah saat ini kita di internal Gerakan Pemuda Ansor di Kota Bogor mempunyai kader yang memang maju untuk mengikuti konsentrasi di Pilwakot, Pilwakot Kota Bogor, iya. Dan kader tentunya kita sebagai pengurus pimpinan cabang sudah berkewajiban, harga mati lah untuk memenangkan, untuk membantu bagaimana caranya kader kita ini yang kita dukung menjadi seorang pemimpin di Kota Bogor, Bang. Masya Allah. Karena bagaimanapun ya kita harus secara keorganisasian harus mendukung kader. Betul. Ya kita harus harus siap menang, siap kalah. Kita minta petarung. Artinya ketika memang menang ketika memang ditakdirkan untuk menang, ya kita dukung bareng-bareng. Betul. Toh kalaupun tidak menang,
ya kita harus legowo. Oh iya, betul. Iya, betul. Gitu. Sepakat saya. Namanya pertandingan pasti ada kalah dan menang. Betul kan? Dan pasti akan semaksimal mungkin untuk membela apa yang dicalonkan oleh kader Ansor dan anggota Ansor. Iya, betul kan? Ya. Nah, saya mau tanya nih buat Kang Tommy, bagaimana sih teman-teman basa-basi, misalkan banyak juga basa-basi mungkin yang mau join ke GP Ansor ataupun jadi kader-kader keanggotaannya GP Ansor. Bagaimana tuh? Sebetulnya mudah. Ketika memang mereka ingin bergabung dengan kita, itu hanya tinggal mengikuti kaderisasi saja. Kaderisasi ya. Kaderisasi di tingkat kecamatan, yaitu namanya PKD, pelatihan pimpinan dasar. Artinya ketika memang sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang ingin bergabung di gerakan pemuda Ansor, ya tinggal mengikuti kaderisasi. Apakah ada misalkan minimal pendidikan atau tidak? Bebas. Ya bebas lah. Bebas. Artinya ketika memang kita tidak melihat latar belakang. Betul. Ketika orang ingin berkhidmat di organisasi kita, ya kita dukung sepenuhnya. Apalagi di Kota Bogor ini tentunya banyak sekali paham-paham yang memang bertentangan dengan ajaran kita, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu kan. Nah, Kang Tommy mungkin bisa kasih saran kepada sobat-sobat basa-basi bagaimana agar teman-teman bersemangat untuk organisasi, bahkan menjadikan Ansor adalah salah satu pilihan juga yang tepat untuk teman-teman berorganisasi. Oke. Teman-teman basa-basi, kalau teman-teman basa-basi hobinya beradu argumentasi, berdinamika, ya silahkan masuk ke Ansor. Kalau teman-teman basa-basi hobinya berolahraga, hobinya di lapangan, ya silahkan masuk ke Banser. Dan teman-teman basa-basi yang hobinya bertawasul, bersolawat, berzikir, bermanakib, silahkan masuk ke Rijal Ansor. Jadi kita fleksibel, tidak memaksakan. Artinya ketika basicnya itu dia adalah hobinya tawasul, silahkan masuk ke Rijal Ansor. Kita tidak akan memaksakan untuk masuk ke Ansor. Oke. Gitu kan. Kita minta satu closing statement bahwa dari Kang Tommy terhadap sobat basa-basi. Apa itu basa-basi? Untuk sobat-sobat basa-basi di Pilkada 2024 ini, kita ketahui bersama ada beberapa calon yang memang nantinya akan mendaftar ke KPU. Pesan dari saya, laksanakan pilkada ini dengan aman, dengan nyaman, dengan jujur, dan dengan bahagia semua. Jangan sampai ada keributan. Itu yang menjadi pesan saya. Oke, terima kasih. Sobat basa-basi, balik lagi sama basa-basi di F4. Tak pernah habis.